Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eda Nusna. Saya mahasiswi dari STIP Tesis Garut, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 3. Saya akan menjelaskan beberapa poin. Yang pertama, ruang lingkup filsafat ilmu. Yang kedua, sejarah perkembangan sains. Yang ketiga, perbedaan sains di barat dan di timur. Oke teman-teman, sebelum ke pembahasan inti, saya akan menjelaskan sedikit apa itu filsafat ilmu. Nah, secara sederhana, filsafat ilmu itu adalah refleksi filosofis atas ilmu. Jadi segala segi ilmu itu kita refleksikan secara filosofis. Nah, itulah secara sederhana pengertian dari filsafat. Sementara, menurut Liangi, dia mengatakan bahwa filsafat ilmu itu adalah segenap pemikiran reflektif atas segala hal yang menyangkut landasan ilmu. Nah, landasan ilmu itu sangat banyak sekali gitu ya. Dan hubungan ilmu dengan kehidupan. Jadi, di sini ilmu itu sendiri kita bahas dengan segalanya dengan bersama ilmu itu. Lalu, hubungan ilmu dengan kehidupan yang berbasis etis di sini. Nah, inilah definisi dari filsafat ilmu. Definisi filsafat ilmu ini akan semakin jelas nanti kalau kita melihat ruang lingkup filsafat ilmu. Selanjutnya, masuk ke pembahasan inti. Yang pertama itu ruang lingkup filsafat ilmu. Yang pertama objek material yaitu ilmu, yang kedua objek formal filsafat. Ruang lingkup filsafat ilmu itu adalah ilmu membatasi lingkup pada batasan pengalaman manusia. Nah, hal ini disebabkan metode yang dipergunakan dalam menyusun kebenaran secara empiris. Secara ontologis, ilmu membatasi diri pada pengkajian yang berada dalam lingkup pengalaman manusia. Jadi ruang lingkup filsafat ilmu terutama diarahkan pada komponen-komponen yang menjadi tiang penyangga bagi eksistensi ilmu, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang pertama, landasan ontologi. Ontologi itu adalah teori atau ilmu tentang wujud, tentang hakikat yang. Kata ontologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu on berarti being dan logos berarti logis. Jadi, ontologi itu adalah teori tentang keberadaan sebagai keberadaan. Sedangkan, menurut Bahtiar, ontologi berasal dari kata ontos yang berarti sesuatu yang berwujud. Jadi ontologi itu adalah teori ilmu tentang wujud, tentang hakikat yang ada, yang tadi sudah disebutkan sebelumnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa ontologi adalah ilmu yang membahas tentang hakikat yang ada, yang merupakan kebenaran dan kenyataan baik yang berbentuk jasmani atau rohani atau konkret atau abstrak. Yang kedua adalah landasan epistemologi. Epistemologi adalah cabang filsafat yang berurusan dengan hakikat dan lingkup pengetahuan. Nah, epistemologi juga pengertian yang diperoleh oleh manusia melalui akal, indera, dan lainnya. Yang ketiga, landasan aksiologi. Aksiologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu axios yang berarti nilai dan logos yang berarti teori. Aksiologi adalah teori tentang nilai. Nilai yang dimaksud adalah sesuatu yang dimiliki oleh manusia untuk melakukan berbagai pertimbangan tentang apa yang dinilai yang mengacu pada permasalahan estetika dan etika. Selanjutnya pembahasan yang kedua, yaitu bagaimana sih perkembangan sains. Di sini ada beberapa tahapan sejarah dari zaman Yunani kuno sampai zaman kontemporer. Yang pertama, zaman pra-Yunani kuno. Dalam masa lebih dari 200 tahun, yakni abad ke-8, Yunani berlangsung di bawah pengaruh kehadiran kekuatan mitos serta mitologi. Persoalan hidup dan kehidupan sehariannya dipecahkan berdasarkan keterangan mistis dan mitologi. Jadi oleh karena itu, mulai tercipta kesempatan berdiskusi di pusat polis yang disebut agora. Nah, kondisi ini menjadikan mitologi tradisional mulai hilang kewibawaannya. Mempelajari prestise alam, masyarakat mulai muncul keingintahuannya, mulai mencari apa yang ada di balik fenomena itu. Yang kedua, zaman Yunani. Zaman ini banyak melahirkan filsuf yang abadi seperti Thales pada abad ke-6 sebelum Masehi dengan pandangannya air sebagai asas pertama segala sesuatu. Nah, ia juga digelar sebagai filsuf pertama oleh Aristoteles.
filsuf Anaximander dengan konsepnya arche, yakni asal segala sesuatu adalah yang tak terbatas, yang bersifat abadi. Nah, periode filsafat Yunani ini merupakan periode sangat penting dalam sejarah peradaban manusia. Kenapa? Karena saat ini terjadi perubahan pola pikir manusia dari mitosentris menjadi logosentris. Nah, pola pikir mitosentris ini adalah pola pikir masyarakat yang sangat mengandalkan mitos untuk menjelaskan fenomena alam. Seperti itu. Nah, dari proses inilah kemudian ilmu berkembang dari rahim filsafat yang akhirnya kita nikmati dalam bentuk teknologi. Oleh karena itu, periode perkembangan ini merupakan entry point untuk memasuki peradaban baru umat manusia. Yang ketiga, zaman pertengahan. Nah, di era pertengahan ditandai dengan tampilnya para teolog dalam dunia ilmu pengetahuan di belahan bumi Eropa. Nah, aktivitas ilmiah terkait dengan aktivitas keagamaan. Aktivitas ilmuwan di belahan bumi Eropa pada umumnya kegiatan ilmiah didasarkan untuk mendukung kebenaran keagamaan. Nah, seperti itu. Yang keempat, zaman Renaissance. Era Renaissance ditandai dengan kebangkitan kembali pemikiran yang bebas dari dogma-dogma agama. Penemuan ilmu pengetahuan modern mulai dirintis pada masa Renaissance. Merupakan era sejarah yang penuh dengan kemajuan dan perubahan yang mengandung arti bagai perkembangan ilmu. Zaman yang menyaksikan dilancarkannya tantangan gravitasi terhadap keesaan dan supremasi gereja Katolik Roma. Nah, zaman ini juga merupakan penyempurnaan kesenian, keahlian, dan ilmu yang diwujudkan dalam diri jenius serba bisa Leonardo dan Vinci. Selanjutnya nomor 5, zaman modern. Zaman modern ditandai dengan penemuan dalam bidang ilmiah. Benua Eropa dipandang sebagai basis perkembangan ilmu pengetahuan. Slamet dan Imam Santoso mengemukakan 3 sumber kemajuan, yaitu hubungan Islam dan semenanjung Liberia dengan negara-negara Prancis. Para pendeta Prancis banyak belajar di Spanyol dan kembali menyebarkan ilmu pengetahuan yang diperolehnya. Yang kedua, Perang Salib yang terulang sebanyak 6 kali menjadikan tentara Eropa menyadari kemajuan negara-negara Islam. Dan yang terakhir, jatuhnya Istanbul ke tangan bangsa Turki pada tahun 1453 sehingga para pendeta dan sarjana mengungsi ke Italia dan negara-negara di Eropa. Zaman yang terakhir yaitu zaman kontemporer. Pada masa ini, ilmu fisika menempati kedudukan yang penting menurut Taut. Nah, fisika dipandang sebagai dasar ilmu pengetahuan yang subjek materinya mengandung unsur-unsur fundamental yang membentuk alam semesta. Nah, dalam masa ini, perkembangan dalam berbagai ilmu, teknologi, komunikasi, dan informasi melaju sangat pesat. Nah, ilmu lebih berkembang ke arah spesifik yang beragam. Ilmu yang berkembang lebih bersifat sintesis antara bidang ilmu satu dan bidang ilmu lain. Akibatnya, perkembangan ilmu menjadi lebih bermanfaat dalam kehidupan manusia. Nah, sekarang pembahasan yang terakhir yaitu bagaimana perbedaan sains di barat dan di timur. Nah, sejarah ilmu di barat atau sains di barat ini biasanya terbagi kepada periode-periode yang pernah dibahas dalam perangkat filsafat, yang diawali dengan periode filsafat Yunani yang memulai paradigma baru dari mitosentris, semua fenomena alam ditafsirkan dengan mitos ke arah logosentris. Jadi pada periode filsafat ini mengalami perubahan dari mitosentris ke arah logosentris. Nah, perbedaannya, sains barat itu percaya pada rasional. Yang kedua, sains untuk sains. Yang ketiga, satu-satunya metode cara untuk mengetahui realitas. Terus, netralitas emosional sebagai prasyarat kunci menggapai rasionalitas. Tidak memihak, yaitu seorang ilmuwan harus peduli hanya pada produk pengetahuan akibat-akibat penggunaannya. Yang kedelapan, reduksionisme, cara yang dominan untuk mencapai kemajuan sains. Fragmentasi adalah sebuah aktivitas yang terlalu rumit, karenanya harus dibagi ke dalam disiplin-disiplin dan subdisiplin.
Nah, selanjutnya universalisme. Meskipun sains itu universal, namun buahnya hanya bagi mereka yang mampu membelinya. Dengan demikian bersifat memihak. Jadi sains liberal itu bersifat memihak. Terus yang selanjutnya individualisme. Di individualisme ini yang meyakini bahwa ilmuwan itu harus menjaga jarak dengan permasalahan sosial, politik, dan ideologis. Selanjutnya sains di timur. Yang pertama, percaya pada wahyu atau mengimani wahyu. Yang kedua, sains itu adalah sarana untuk mendapat keridhaan Allah. Jadi yaitu merupakan memiliki fungsi spiritual dan sosial. Nah, di sains timur ini banyak metode yang berlandaskan akal dan wahyu, bersifat objektif dan subjektif, semuanya sama-sama valid. Komitmen emosional sangat penting untuk mengangkat usaha-usaha sains spiritual maupun sosial. Nah, sains timur ini memihak pada kebenaran, yakni apabila sains ini merupakan salah satu bentuk ibadah, maka seorang ilmuwan harus peduli pada akibat-akibat penemuannya sebagaimana juga terdapat hasil-hasilnya. Selanjutnya adanya subjektivitas dan pemihakan kepada kebenaran. Oke teman-teman, sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Ditutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.